Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi untuk saudara kita yang tunarungu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Malam hari ini malam yang penuh hikmah. Karena malam hari ini kita memperingati dan menyongsong peringatan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, karena banyak putri-putri ini, kita peringati hari ibu kita Kartini. Kita beri tepuk tangan. Sekaligus minggu depan kita memperingati hari pendidikan nasional. Kita beri tepuk tangan. Tetapi juga dalam waktu 1 bulan kita memperingati Hari Lansia Nasional 2012. Oleh karena itulah Pak Uges, kita lihat teman-teman yang di depan ini semua muda-muda, rata-rata berumur kira-kira 7 tahun begitu. Ada yang 17, ada yang 27 dari PWRI. Kita beri tepuk tangan dari PWRI. Selamat malam, selamat datang. Selamat datang. Jangan malam-malam, nanti kalau pulang hati-hati ya. Anak-anak ini ya, karena ya usianya baru balita ya, jadi harus hati-hati. Usia PAUD ya Pak? Ya, ya. Tetapi juga kita ada generasi muda, para mahasiswa, kita beri tepuk tangan. Yang paling ujung, mahasiswa dari mana? Bukan baik. Stikers, calon-calon bidan, sebagian juga sudah bidan. Oleh karena itulah para mahasiswa yang sebelah sini baik-baik, karena nanti kalau ngelahirkan, dialah yang akan menolong. Yang sebelah sini merah jambu, dari mana? Kamu dikerjain bapak, kamu kan orange. Iya, orange ya. Yang kuning dari mana? Oh, singkat sekarang. Iya, UI ya. Yang biru? Yang biru? BSI. Oh, bukan main. Kalau ibu-ibu yang di belakang dari mana? Pos Daya Pancoran. Selamat datang. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Yang di depannya Pos Daya mana? Pos Daya Bintang Pancasila. Oh, juga ada di Oh, di sini ada Pancasila juga. Ya. Bukan main. Dari Pasar Minggu. Betul. Pasar Minggu. Iya. Dari Pasar Kalau Minggu. yang putih-putih dari mana Ibu? Mampang Perapatan. Ada lagi di belakang sana juga. Oh, di sana Mampang Perapatan. Bukan main. Kalau yang di sini merah-merah, pos saya mana? Jatinegara. Bukan main. Ada merah, kuning, biru. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Tidak ketinggalan teman-teman kita dari PPCI. Boleh angkat tangannya PPCI? Iya, selamat datang. Ini rombongannya banyak. Banyak. Ya. Juga dari Hiprada. Pakai siap ya Kak ya. Ya, dari Hiprada, kemudian juga dari PWRI tadi sudah disebutkan oleh Bapak. Kemudian staf dan karyawan dari Yayasan Super Semar. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman dari Yayasan Super Semar. Dan di belakang kita Pak? Di belakang kita dari Stek P. Saya berharap tidak ada yang ketinggalan ya, semua sudah. Iya, tapi Pos Daya Cempaka dari Jatimangkol Pondok Gede kasih. Pondok Gede. Tapi ada tokoh-tokoh yang kalau tidak disebut saya mau nomor 1. Ibu Astuti itu istri saya kebetulan. Ya, kita kasih tepuk tangan dong buat ibu kita. Nomor 2 Pak Subiakto, itu sekretaris Yayasan Mandiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ada lagi Pak Sudarmadi, itu direktur eksekutif Yayasan Mandiri ya. Pak Sudarmadi. Bukan main. Tapi tamu kehormatan kita adalah yang pertama. Waduh, Ibu Agung Laksono. Wah.
Ya, Ibu Sylvia Agung Laksono dari Ketua Sikip. 3 ya, Solidaritas Ketua Istri 3. Kabinet Indonesia Bersatu. Atau Sikip. Sikip ya. Tapi juga ada rombongan Sikip yang di sebelah sini, ada 3 itu. Ada Pak Dokter, ada Bu Umi, ada Ibu Violet, Violet Gusti Hatta, Ibu Umi Rusman. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu dan Pak Dokter. Pak Dokter juga ya. Iya. Ada lagi Ibu Nevi Irfan Prayitno, Ketua LK2S Sumatera Barat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. LK2S itu kependekan dari Lembaga Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Koordinasi Kegiatan Sosial. Kesejahteraan Sosial. Tapi beliau itu juga istri Gubernur Sumatera Barat. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa yang hadir pada malam hari ini. Masih ada lagi yang hitam-hitam itu Ibu Puji. Bajunya hitam-hitam maksudnya Ibu Muji dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul Bu ya? Iya. Betul. Ibu Mujiati adalah staf ahli Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Di sebelahnya Ibu Ila dari kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, sekarang namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu Ila Sailah adalah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti. Pendidikan Tinggi. Baik. Kemudian Ibu Mufidah, Dr. Mufidah. Ya, Dr. Mufidah adalah Koordinator Wilayah Khusus Posdaya Masjid. Iya. Nah, beliau itu istimewa soalnya sudah membangun 142 posdaya masjid. Luar biasa. Jangan sangka perempuan bangun masjid itu tidak ada, itu Bu Mufidah itu. Hebat ya, dan perbincangan kita malam hari ini akan sangat seru. Kita punya waktu kurang lebih 60 Jangan lupa kuis. Kuisnya dulu sebelum kita lihat tayangan kuisnya adalah apa kepanjangan dari PAUD? Nomor 1, pendidikan agama untuk dewasa. Nomor 2, pendidikan anak usia dini. Nomor 3, pendidikan arsitek urusan desa. Kirimnya ke 0815 1034 1034. Sekali lagi 0815 1034 1034. Format mengetiknya adalah ketik dulu jawabannya, beri spasi, kemudian nama, beri spasi, tempat, garis miring asal. Ya, jadi supaya jawabannya dikirim segera, kita akan langsung undi. Iya, dan jangan lupa acara ini disiarkan langsung oleh Radio DFM di Jakarta dan secara internasional dirilis sampai ke Cina, ke Amerika, dan ke Eropa. Untuk itu kita akan simak bincang kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kami mengajak Bapak Ibu yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah untuk menyaksikan tayangan berikut ini, topik dari perbincangan kita. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Bulan April dikenal sebagai salah satu simbol kebangkitan kaum perempuan karena tanggal 21 April adalah hari lahir ibu kita Kartini. Kita patut bersyukur bahwa banyak sekali penerus Kartini sangat peduli terhadap perkembangan anak bangsa yang aktif dalam sosialisasi dan pembentukan pos pemberdayaan keluarga Posdaya di seluruh Indonesia. Dari kawasan timur sampai ke barat muncul tokoh-tokoh muda dinamis. Perempuan-perempuan umumnya datang dari kalangan perguruan tinggi. Di samping itu banyak lagi perempuan lain dari pedesaan yang tingkat pendidikannya tidak selalu dari perguruan tinggi, tetapi semangat dan dedikasinya sungguh luar biasa. Yang peduli terhadap anak bangsa, mereka yakin bahwa pos pemberdayaan keluarga Posdaya merupakan wahana untuk menyegarkan kembali modal sosial kebersamaan dan gotong royong yang sedang terkoyak oleh arus modernisasi yang mengalir secara dahsyat di banyak negara berkembang.
Mereka yakin bahwa melalui silaturahmi dan pendekatan kebersamaan yang dipupuk dengan tekun, Posdaya bisa menjadi wahana untuk membangkitkan upaya pengentasan kemiskinan. Perhatian tokoh-tokoh muda perempuan yang penuh kasih sayang kadang melebihi kehadiran pemimpin formal yang datang membawa proyek besar yang dengan paksa sering menjadikan keluarga pedesaan harus patuh karena tekanan target yang segera harus diselesaikan. Pemimpin perempuan peduli itu tidak diburu target, tetapi datang dengan uluran tangan pemberdayaan untuk mendorong kemajuan lokal yang lebih lestari. Kehadiran Sri Kandi-Sri Kandi itu sekaligus membuktikan bahwa cita-cita Ibu Kartini bisa dilaksanakan melalui gerakan masyarakat dengan dipimpin kaum perempuan, bukan lagi monopoli kaum laki-laki pada tingkat tinggi atau pada akar rumput. Hari-hari ini banyak calon pemimpin perempuan yang aktif bergerak pada akar rumput yang mempunyai gagasan dan keterampilan gemilang tetapi belum tampil ke permukaan karena merasa belum menemukan atau belum berada pada posisi yang menguntungkan. Salah satu gagasannya adalah memberi tanggung jawab kepada keluarga mampu, utamanya yang mempunyai usaha ekonomi untuk menjadi keluarga angkat dari keluarga miskin yang ada di desanya. Perempuan mampu menjadi spirit kebangsaan dalam mengintegrasikan segala fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Mereka berperan dalam memperkuat eksistensi negara. Peran itu semakin nyata ketika perempuan mampu menjaga spirit moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga sebagai unit terkecil yang pada gilirannya membentuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bangsa Indonesia menyadari betapa pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sehingga kini tinggal perempuan itu sendiri dapat atau tidak memainkan perannya. 39 tahun HKTI mengabdi pada negeri, membela kepentingan petani Indonesia. Terima kasih HKTI telah membantu kami. Selamat ulang tahun HKTI. Kami mendukungmu. Saya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI mengajak Anda membeli produk petani Indonesia. Petani makmur, rakyat sejahtera. Fogging ini biasanya dikenal juga dengan space spraying. Jadi biasanya untuk DHL, demam berdarah. Memang harusnya fogging ini yang paling baik adalah di tempat di mana nyamuknya ngumpet, justru di dalam rumah. Manfaat dari kegiatan pelepasan nyamuk jantan mandul diharapkan populasi nyamuk Aedes aegypti bisa ditekan sehingga angka kesakitan demam berdarah bisa menurun. Nyamuk jantan itu tidak akan menggigit dan meskipun kawin dengan nyamuk betina telurnya tidak dapat menetas. Teknik selangkah mandul merupakan suatu sistem pengendalian hama yang menggunakan hama itu sendiri sebagai agen, sehingga teknik ini merupakan suatu teknik yang ramah lingkungan. Batan merupakan salah satu LPNK di bawah koordinasi Kemenristek. Salah satu kegiatannya adalah mengaplikasikan teknik nuklir untuk kesehatan, khususnya teknik serangga mandul yang diperuntukkan bagi penanggulangan nyamuk demam berdarah. 39 tahun HKTI mengabdi pada negeri, membela kepentingan petani Indonesia. Terima kasih HKTI telah membantu kami. Selamat ulang tahun HKTI. Kami mendukungmu. Saya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI mengajak Anda membeli produk petani Indonesia. Petani makmur, rakyat sejahtera. Waktu boleh berlalu, zaman bisa berganti. Indahnya mimpi tak pernah pasti, tapi indahnya persahabatan selalu abadi.
masyarakat dapat dicapai melalui kegiatan wisata. Program pemberdayaan masyarakat membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Program Sadar Wisata menyadarkan kita bahwa negeri kita cantik, negeri kita indah. Karenanya, ajaklah keluarga Anda berwisata di dalam negeri, sehingga mereka lebih mencintai negerinya. Kenali negerimu, cintai negerimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Ini Kong, Ayah mau nanya nih Kong, di perkampungan Betawi ini ada kesenian apa aja Kong? Ada tanjidot, gambang kromong, ya. Di mari pencak silat atau bela diri di sini ada ada trok-tok, ada beksi, ada cingkrik dan yang lain-lain Pak. Bang, kerak telur deh Bang. Ya, kerak telur apaan sih Nya? Telur apaan sih Bang? Ini makanan khas Betawi tempo dulu Neng. Berarti udah ada dari zaman Belanda dong. Assalamualaikum. Terima kasih buat Mamang yang udah ngejaga kebudayaan kita. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya jadi manfaat. Masyarakat mandiri. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang hadir pada malam hari ini dan kita akan mulai bincang-bincang kita, Pak. Iya. Ibu Selvi, baru saja kita memperingati Hari Kartini ya. Barangkali Ibu bisa memberi komentar dari sikap itu bagaimana? Ini ada suatu perubahan sosial yang luar biasa. Perempuan-perempuan zaman dulu pendidikannya rendah, sekarang sudah sangat tinggi. Oh, monggo. Selamat malam. Sudah agak dekat Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali berjumpa lagi dengan ibu-ibu, bapak-bapak pada malam ini. Tapi sebelumnya Ibu Negara menitip salam buat para lansia yang ketua umumnya adalah Pak Hayono dan ibu-ibu di seluruh ibu-ibu, bapak-bapak seluruh Indonesia. Dari lansia yang nanti tanggal 29 Mei kami akan bertemu dengan para lansia seluruh Indonesia. Untuk mengenai Hari Kartini, memang kami juga pada waktu tanggal 23 kami juga Sikip baru mengadakan acara memperingati Hari Kartini bersama-sama dengan majalah Kartini. Dan di situ kami boleh lihat bahwa sekarang banyak sekali Kartini-Kartini Indonesia. Ada juga menteri-menteri, ada juga dirjen-dirjen, sudah tidak terhitung lagi Pak. Ini semua eselon 1 Bu. Ya, ini eselon 1. Jadi kami juga bangga lihat bahwa tidak sia-sia perjuangan dan cita-cita daripada RA Kartini. Dan itulah yang ingin Ibu Negara majukan, supaya sebagai kami sebagai wanita jangan hanya berpangku tangan, tetapi kami semua juga bisa apa yang kami bisa berikan kepada negara, bukan apa negara berikan kepada kami, tapi apa yang kami bisa berikan kepada kan baik. Ibu Nevi, kalau di daerah bagaimana situasinya Bu Nevi? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami kebetulan juga dari tim penggerak PKK Provinsi dan tim penggerak PKK Kota Padang kemarin merayakan Hari Kartini di Kota Padang. Banyak acara kami buat, semua mulai dari membawa acara sampai yang menyiapkan acara tersebut ialah perempuan semua. Kecuali hari ini saya pembawa acara laki-laki. Jadi memang ini merupakan hari nasional yang harus kita layakan, kita bersama-sama setiap perempuan yang ada di dimanapun berada, walaupun di kampung, walaupun di pedesaan, di kota, sampai ke kampung. Iya, kalau istilah di sana sampai nagari, ke nagari dan corong-corong begitu iya, ya. Dan jorong-jorong. Dan memang yang kami suarakan bahwa emansipasi perempuan pada saat ini memang sudah banyak memberikan berbagai bidang kemampuan perempuan untuk berkarya, berbuat untuk bangsa dan negaranya. Dan tapi memang kami mengingatkan juga bahwa kita perempuan ini merupakan perempuan Indonesia, memiliki adat timur ya, yang berada dalam kalau nggak hati-hati nanti perlu emansipasi pria, Pak. Iya, betul. Jadi kita ada batasannya, itu mungkin diingatkan. Kita tetap mengingat nilai-nilai adat dan nilai agama kita, bahwa perempuan itu memang ada tugas hakikinya sebagai seorang perempuan adalah sebagai seorang ibu dan istri. Setelah itu dia baru berperan sebagai anggota masyarakat atau tokoh masyarakat yang tentu juga prestasinya bahkan bisa lebih hebat daripada kaum laki-laki. Ibu juga ketua LK2S ya, ya? LK2S itu Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, lembaga semi pemerintah. Anggotanya laki perempuan atau perempuan semua? Nah, lembaga ini kebetulan banyak yang laki-laki, Pak, karena memang kerja kita ini berat, Pak, karena kerja untuk memberikan perhatian sosial, bantuan sosial kepada masyarakat, di mana kita harus mencari sumber-sumber dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, sehingga lebih banyak anggotanya adalah kaum laki-laki. Tapi perempuannya juga banyak. Perempuannya juga ada, ya. Ibu sebagai ketua perempuan itu nggak kikuk, Bu, ngadepi laki-laki seperti Pak Nasution begitu. Pak Pergutan ya hadir, ketua harian kami hadir dari Sumatera Barat. Alhamdulillah, Pak, karena memang Ibu Kartini sudah berjuang dari tahun abad 19, kaum laki kita insya Allah tidak hanya Sumatera Barat, mungkin di Indonesia juga sudah menerima ya kedudukan perempuan sebagai pemimpin, di mana tidak hanya sebagai pemimpin satu organisasi, bisa menjadi gubernur ya, atau mungkin bisa menjadi seorang presiden. Jadi insya Allah kaum lakinya sudah menerimanya dengan baik. Ibu Puji barangkali bisa melanjutkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih Pak Saryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat merayakan Hari Kartini. Tadi Pak Adirot sudah menyampaikan tentunya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa kita yang pasti harus meneruskan cita-cita Ibu kita Kartini, dan memang bukti sudah cukup banyak. Artinya tadi Ibu Agung juga sudah menyampaikan sudah banyak posisi-posisi yang tinggi diduduki oleh perempuan. Tentunya di sanalah bagaimana pemberdayaan perempuan kita bangun. Tapi tentunya yang lebih luas lagi adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup perempuan. Itu salah satu hal ya. Kemudian di sisi lain juga bagaimana kita meningkatkan perlindungan anak, karena itu adalah mereka adalah akan menjadi tunas bangsa dan penerus kita semua. Tentunya sekarang yang lansia masih ada, mungkin kami berapa tahun lagi juga akan lansia. Itu kemudian yang mereka juga akan menyusul. Jadi bagaimana keseimbangan antara yang dewasa dengan yang anak ini juga perlu ada kesinambungan. Jadi supaya bagaimana mengisi di dalam kemerdekaan ini, dalam pembangunan ini, supaya antara hidup atau pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya bagaimana pemberdayaan perempuan ini bisa kita tingkatkan, tapi juga tak lupa kesetaraan gender ini, Pak. Tadi Bapak sudah Ibu Gubernur sudah menyampaikan bahwa ternyata Ibu pun sudah bisa mimpin para laki-laki tadi yang ini kan suatu kemajuan. Suatu ketika betul juga perlu pemberdayaan laki-laki. Iya. Mungkin juga Pak ya, dalam arti kan begini, kita bila bicara kesetaraan gender kan ini kan bukan hanya perempuan. Ini kadang disalah artikan ya, soalnya kalau kita bicara gender ini bicara perempuan. Padahal kita ingin bahwa gender ini bagaimana
keseimbangan. Iya, keseimbangan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Masalahnya memang meski kita sudah melihat kemajuan-kemajuan perempuan Indonesia di berbagai bidang, tapi kalau kita lihat berbagai data pun masih yang kurangnya masih di perempuan. Jadi mungkin masih relevan bahwa ini kita meskipun kesetaraan gender ini lebih kepada perempuan karena memang masih banyak, tapi itu asal ada dukungan yang sama juga dari kaum laki-laki. Jadi ini juga penting. Meskipun dalam kerangka peningkatan pemberdayaan perempuan, tapi dukungan atau mungkin supporting dari lawan jenis perempuan ini juga dibutuhkan. Bukan main. Kalau dikaitkan dengan pendidikan, Pak Ibu Ila, ini Dr. Ila ya, monggo. Kalau dikaitkan dengan Hari Pendidikan, bagaimana kira-kira perempuan masa depan ini, apakah kecepatan peningkatan pendidikannya bisa segera mengejar kaum laki-laki? Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono. Kalau kita berbicara tentang Hari Kartini untuk di pendidikan itu memang core-nya utamanya, dan itu adalah semangat. Maknanya adalah semangat. Dari 5,2 juta mahasiswa Indonesia, itu 52% sudah itu perempuan, Pak. 52%? Iya, 52%. Jadi luar biasa, Bapak bisa lihat di sini. Laki-laki. Apalagi di dalam program studi untuk pendidikan guru SD, untuk psikologi, untuk PAUD, apalagi bidan barangkali ya, nggak ada kan mahasiswa ya kalau bidannya. Kalau di Bali ada bidan laki-laki, Bu. Ada bidan laki-laki ya? Ada di Bali, hanya di Bali. Hanya di tempat Bali. lain jarang. Oh gitu ya. Baik. Nah, kalau disangkut pautkan atau dihubungkan dengan Hari Pendidikan ini memang sangat erat, karena semangat Kartini adalah semangat untuk memberikan kesempatan kepada kaum wanita agar lebih maju dan diberi kesempatan untuk di dalam pendidikan, diberi kesempatan untuk setinggi-tingginya mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, tetapi Pak Haryono, ini agak sedikit aneh karena kalau kita lihat dari jumlah dan prestasi, kalau kita lihat wisuda dari 11 yang terbaik misalnya cum laude, itu hanya 1 atau 2 laki-laki. Oh, bener kan, gitu. Saya bilang hati-hati laki-laki sekarang gitu. Tetapi kalau kita lihat di pekerjaan, itu untuk menjabat sebagai pejabat eselon, jangankan eselon 1 Pak, eselon 3, eselon 2 pun itu masih dominasi kaum pria. Laki-laki. Ya. Nah, di sini barangkali yang kita sebenarnya bukan masalah jumlah yang harus setara, tetapi justru kita berbagi peran yang seimbang di dalam memajukan pembangunan. Jadi berikanlah kesempatan kepada wanita secara proporsional, bergantung kepada kompetensinya, karena banyak wanita yang sangat mampu untuk menduduki jabatan-jabatan yang sekarang ini dijabat oleh kaum laki-laki. Bukan main. Nah, ini antara lain Ibu Dr. Mofidah ini, rupanya jabatannya sekarang cukup tinggi karena membina tidak kurang dari 140 pos daya masjid ya. Bisa cerita Bu Mofidah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami 1 tahun ini membina posdaya di 70 masjid, sudah berhasil, dan alhamdulillah sudah ada 4 posdaya yang digunakan untuk contoh, kemudian dipakai untuk pusat pelatihannya, dan dari 4 ini kemudian ditambah dengan beberapa masjid yang lain, bertambah menjadi 70 lagi sehingga 140. Ini masih terus bertambah untuk mengenjot supaya lebih cepat sebelum mahasiswa kami turunkan kembali pada. Jadi dengan mahasiswa ya? Iya. Dalam kuliah kerja nyata? Iya, melalui KKN Posdaya, KKN tematik. Jadi Ibu Ketua LPM, wakil ketuanya laki-laki atau perempuan juga? Sekretaris saya laki-laki. Sekretarisnya laki-laki, ya, anggotanya?
ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, kemudian kami sekarang ini sedang bekerja dengan mayoritas laki-laki. Iya, karena takmir masjid. Ya. Contoh ya bahwa perempuan bisa memimpin mayoritas begitu ya. Ibu kepengen jadi presiden 2014 apa enggak kira-kira? Belum ya? Ya nanti posdayanya banyak dulu. Jadi dulu ya. Di masjid itu takmir masjid semuanya adalah laki-laki. Ketua Dewan Masjid bahkan ketua dan pengurus Dewan Masjid Indonesia di kabupaten maupun provinsi itu semuanya adalah laki-laki, jarang sekali yang perempuan gitu. Tetapi saya kira tidak ada masalah, kami menjadi koordinator untuk taruhlah ikut membantu beliau-beliau yang sudah sepuh rata-rata untuk para takmir masjid, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai merambah ke NTB. Ibu dari Malang ke NTB? Dari Jawa Timur ke NTB. Untuk Jawa Timur tahun 2012 ini akan berkembang dengan 17 perguruan tinggi Islam, kemudian di NTB insya Allah dengan 15 perguruan tinggi Islam, sehingga untuk seluruhnya tahun 2012 ada sekitar 700 masjid yang target kita. 700 masjid. Baik, iya Pak, ini baru permulaan dari perbincangan kita. Iya, bagus. Rupanya udah tegang ini. Bagaimana kalau kita seling ya? Iya, kita akan menyaksikan sebuah selingan nantinya, sebuah tarian dari Borneo yang dibawakan oleh mahasiswa dari ITI Serpong. Tapi sebelumnya saya mengundang Bapak dan Ibu di rumah untuk ikut telepon di 574-3476 atau di 574-3478. Setelah yang satu ini tetap digerakkan masyarakat mandiri. Dan jangan lupa. Ya. Saya yakin kearifan lokal budaya Melayu tidak akan runtuh karena kami berusaha untuk memberikan pembinaan dan pencerahan kepada generasi muda. Kuantan Singingi, negerinya indah, tersanjung kisah Inurupiah. Apa tandanya negeri bermarwah, menjunjung tinggi adat, seni dan budaya. Bujang dan Dara asik menari, diiringi musik dan lagu tempo dulu. Negeri bernama Kuantan Singingi, dengan motonya Basatu Nagori Maju. Kami akan terus membangun dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah di era global dalam upaya membentengi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang religius dan agamis berbudaya guna mewujudkan Kuantan Singingi bercahaya. Dengan adanya banyaknya kunjungan wisata, dengan langkah-langkah kita meningkatkan wisata kuliner, wisata ilmu pengetahuan, dan tidak kalah pentingnya dengan berbagai kegiatan budaya. Tari Geladen Prajurit Putri. Tari ini diciptakan, diilhami karena di Salatiga ini pernah menjadi salah satu pusat kegiatan perlawanan Raden Mas Said kepada Belanda. Di situ terdapat prajurit putri yang diberi nama Bergodo Jurit Ngampil. Batik di Indonesia pada saat ini telah berkembang, menambah satu motif lagi, yaitu batik motif batu. Dinamakan batik Plumbungan. Diangkat dari prasasti Plumbungan tahun 750 Masehi. Mari kita lestarikan wisata budaya Indonesia. Bidang kami adalah produksi furniture rotan, khususnya kursi, di mana bahan yang kami peroleh masih berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dua negara yang pernah memesan sama kami
yaitu dari Australia dan dari Jerman. Karena memang saya dari Jawa itu mencari kayu yang terbagus di dunia. Satu-satunya kayu hijau ini yang hanya ketemu di Sulawesi Tengah. Kelebihannya ini awet, sampai bisa pakai sampai 3 turunan atau bahkan 5 turunan. Demikianlah kita saksikan tadi. Iya, dari Iti Serpong, tarian Borneo, rupanya kreasi dari mahasiswa di Iti Serpong. Dan ini mahasiswa, semuanya Kartini. Iya, betul Pak, kebetulan sekali. Tapi nanti di tarian penutup kita akan melihat beberapa pria menari Pak, untuk memeriahkan Hari Kartini. SMS kita yang masuk sampai saat ini untuk kuis SMS kita sudah mencapai 600 orang, 600 SMS. Jadi pastikan Anda mengirimkan jawaban Anda sebanyak-banyaknya. Singkatan apa dari PAUD? Singkatan dari PAUD itu apa? Yang pertama A, pendidikan
pendidikan agama untuk dewasa, B. pendidikan anak usia dini, C. pendidikan arsitek urusan desa. Jauh amat sih Pak. Iya. Kemudian kirimkan ke 0815 1034 1034 dengan format jawaban, kasih spasi, nama, spasi, dan tempat atau asal. Mbak Uges, tadi kita dengar dari sini ya, saya lihat kan para sesepuh. Bagaimana Pak Piakto? Kalau para sesepuh ini melihat Kartini sekarang atau melihat lansia bagaimana? Ya, jadi memang di tengah-tengah kita telah juga hadir Bapak dan Ibu-Ibu dari Persatuan Wiritatama Republik Indonesia. Mereka mewakili hampir 2,5 juta Pak pensiunan juta. Kita beri tepuk tangan seluruh Indonesia. Mereka walaupun sudah pensiun semangatnya masih tinggi untuk terus berkarya. Kalau dulu sebagai abdi negara, sekarang ingin terus terjun ke masyarakat, tapi terus berkarya untuk kepentingan masyarakat. Baiklah, di sini ada Ibu Suratni, Pak. Kita dengarkan bagaimana komentar Ibu terhadap perkembangan perempuan Indonesia ini dan bagaimana para lansia ini mengambil peranan di ke depan ini di dalam rangka ikut memajukan perempuan-perempuan Indonesia, wanita-wanita Indonesia. Saya persilakan Bu Ratni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kereta Wiritatama DKI Jakarta. Tentang Wiritatama, itu adalah wanita tua yang paling utama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mempunyai cita-cita supaya tidak luntur, bisa mewariskan kepada anak cucu dan generasi muda kita agar bisa mengadakan kegiatan seperti orang-orang tua yang dilakukan sekarang ini. Di antaranya adalah kegiatan sosial. Kita membuat kegiatan pertemuan rutin bulanan, yaitu arisan, menyantuni di antara kita orang-orang yang kena musibah, kena sakit dan meninggal dunia, serta di hari-hari besar kita menyantunin anak-anak yatim setahun sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap bulan Muharram dan penutupan pengajian, berarti setahun 2 kali. Itulah kegiatan kami, diantaranya bisa juga nanti menyantuni PAUD Bu ya. Insya Allah. Sebab kalau keluarga-keluarga muda biasanya membawa anak balitanya ke PAUD, itu lalu tidak kerja. Jadi mulai sekarang kakek dan nenek membawa cucunya ke PAUD. Bagaimana? Mau? Insya Allah. Jadi kakek dan nenek sekolah sama cucunya ke PAUD. Di PAUD boleh ngerumpi. Jadi antara kakek dan nenek boleh ngerumpi ya. Mau? Insya Allah Pak. Jadi kita deklarasikan ya, pada Hari Lansia Nasional kakek dan nenek harus membawa cucunya sekolah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang bagaimana mahasiswa? Mahasiswa, siapa yang mewakili mahasiswa? Ayo mahasiswa. Silakan, ada yang mau mewakili mahasiswa untuk menyampaikan sesuatu tentang Hari Kartini. Silakan. Silakan, biar Kartono tidak apa-apa. Iya. Dari tadi saya menunggu-nunggu pria yang berbicara soalnya Pak. Silakan. Boleh sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Denny dari BSI Jatiwaringin gitu kan. Iya. Iyalah. Di sini tanggapan saya sedikit. Sebentar ya Den, Mas Denny tahan dulu sebentar ya. Halo. Di situ supaya kelihatan lama di TV. Ya. Saya terima telepon dari rumah dulu sebentar. Halo. Halo. Selamat malam Pak. Dengan Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Tonga di Palembang. Palembang. Di Palembang. Silakan Pak. Silakan. Iya, kita menghadiri masalah Hari Kartini. Kalau bisa, ya perempuan jangan taruh di belakang, harusnya bisa di depan. Ya, karena ibu kita Kartini itu memberi contoh yang terbaik buat yang ditinggalkan. Karena ibu itu ngandungnya 9 bulan
10 hari. 10 hari itu sangat wajib untuk melindungi orang tua yang perempuan. Karena Kartini itu sangat yang terbaik untuk membimbing anak-anaknya. Nah itu aja, terima kasih, assalamualaikum. Iya. Terima kasih Pak Tomo. Ya, silakan. Nah, kita kembali lagi ke Mas Tommy ya. Oh Denny. Ya. Sedikit tanggapan saya terhadap Hari Kartini gitu kan, mengingat meluapnya gerakan-gerakan wanita di Indonesia hari ini gitu kan, dan Indonesia hari ini kalau kita lihat tadi dari penyampaian daripada ibu yang dari Mendiknas gitu kan, ternyata daripada pria terbanyaknya mahasiswa, yaitu banyaknya mahasiswa perempuan. Artinya peningkatan pendidikan di Indonesia itu lebih banyak kepada perempuan gitu. Itu sebenarnya kalau kita dari kaum pria kudu mempertanyakan kembali gitu, kenapa kok bisa begitu gitu kan. Tapi kalau untuk posisi atau jabatan yang dimana tadi itu dinomorsatukan di atas, kita tidak bisa memungkiri kok otak manusia itu dimanapun terletak itu tetap bisa berpikir gitu kan. Nah tapi di sini saya juga mempertanyakan gitu kan, untuk ibu-ibu yang di depan gitu kan, dengan akhir statement saya bertanyakan bagaimana sih rancangan undang-undang untuk kesetaraan gender, karena maraknya kesetaraan gender di Indonesia pada hari ini itu sampai-sampai kebanyakan, mohon maaf kalau yang cewek-cewek, ibu-ibu gitu kan, sampai-sampai melupakan dapur yang seharusnya mereka itu harus menyadari kodrat. Oke, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa? Dari Pos Daya, Oh, hati-hati pulangnya nanti dikeroyok ibu ya. Saya laki-laki. Ya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi pemirsa televisi Republik Indonesia, seluruh Indonesia dan di mancanegara. Saya sangat bangga sekali dengan perkembangan perempuan di zaman sekarang ini, Pak. Itu tidak hanya dikembangkan saja, karena secara kebetulan, Pak, saya sehari-hari sebagai sekretaris RW dan ketua RW saya adalah seorang perempuan ini di samping saya, Pak. Mohon berdiri, kita tepuk tangan. Ibu RW-nya ya. Ibu RW. Ya. Supaya seluruh Indonesia tahu bahwa sekarang kalau sudah bupati, wali kota, presiden bahkan udah biasa, tapi ketua RW baru dengar kali ini perempuan. Dan di samping saya sebelah lagi adalah wakil sekretaris lurah dari Jati Makmur, Ibu mohon berdiri. Perempuan juga. Perempuan juga. Kami dari Pos Daya Cempaka RW 11 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Pak. Dalam hal ini kami mencoba, karena saya di situ adalah laki-laki ada 3 orang, dari 21 seorang pengurus semuanya wanita, kami laki-laki ada 3 orang, dan alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Di antaranya tentang penyelenggaraan pendidikan, kami sudah juga punya PAUD, namanya PAUD Cempaka juga, berdiri dari 2009, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terdapat 42 murid. Punya wirausaha atau belum? Wirausahanya kami bekerja sama dengan UPPKS. Oh, betul. Dari untuk peningkatan ekonomi kami dari sudah ada kebun bergizi. Alhamdulillah kami dari 10 program pokok PKK kami Kelurahan Jati Makmur juara 1 tingkat Kota Bekasi, Pak. Kan main. Terima kasih. Dan UPPKS-nya juga juara 1 tingkat Kota Bekasi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Silvi, bagaimana Ibu komentar? Tadi saya tanya mulai dari orang tua, mahasiswa sampai sekretaris RW itu ya. Ya bagus sekali Pak, cuman yang tadi kalau saya boleh menambah dari mahasiswa yang mengatakan bahwa kami kaum perempuan jangan lupakan dapur. Mikrofonnya kurang dekat tuh. Atau diganti dong, ya kebenaran. Cita-cita dari Ibu Cita-cita daripada Ibu Kartini, kami wanita
dia ingin, cita-citanya dia ingin adalah wanita berkarir, tapi juga tidak tinggalkan tugasnya, yaitu anak, mendidik anak, dan dapur. Tentu mereka juga saya rasa wanita-wanita karir juga sudah, kalau dia sudah komit akan berkarir, dia tentu juga akan sudah siap untuk cara mendidik anak dan di dapur juga. Ya contoh seperti saya Pak, seperti saya ya Dek ya, saya juga di organisasi sebagai istri, sebagai ibu, saya juga mendampingi suami, saya juga harus di organisasi karena di dapur kami, juga Bu ya. Kami juga karena kami adalah pembantu-pembantu dari Ibu Negara, Ibu Ani untuk pekerjaan sosial. Tapi untuk acara-acara anak kami dapat dispensasi dari Ibu Negara. Jadi kalau ada rapat di sekolah, biasanya kami ibu-ibu semua, ibu-ibu sikip itu mengutamakan mendampingi suami, anak dan dapur. Jadi itu. Tapi ya sekarang kan tidak seperti waktu zaman Kartini ya Pak ya, tahun 30-an yang memang semua mesti masak di dapur. Sekarang kan juga ada yang sudah matang, tinggal dimasukin microwave gitu. Jadi kita juga sebagai ibu-ibu juga mesti cari yang bagaimana praktis untuk makan. Tapi pokoknya yang penting makanannya bergizi. Kalau di desa-desa di Sumatera Barat, masaknya kan repot juga itu Bu ya. Iya, repot karena memang karena Pak Haryono bukan dari Sumatera Barat, tapi karena kami perempuan-perempuan Minang Sumatera Barat sudah dididik sejak kecil. Bahkan kalau dari segi sejarah Pak, dari tahun 1900-an sebelum Kartini ada, 1911 kami ada kerajinan Amestia, di mana dibangun oleh seorang perempuan Minang yang mengajarkan menyulam, ya, membordir, memasak, menjahit dan sebagainya. Di situ kita lihat bahwa sejak tahun 1900-an perempuan-perempuan kita sudah mampu mengerjakan urusan rumah tangga dengan baik, ya, karena memang kebetulan kita dijajah memang oleh Belanda, tapi ada pelajaran yang baik diambil oleh perempuan-perempuan Minang Sumatera Barat. Ada ini Bu ya, ada teman kita yang kebetulan menjadi sekretaris dari Posdaya laki-laki. Nah Ibu kan tanggal 2 Mei nanti akan mendeklar di Sumatera Barat untuk seluruh Jorong dan seluruh Nagari begitu. Iya, betul. Apa pengurusnya juga ada laki perempuan begitu kira-kira? Iya, jadi kalau Posdaya ini kita utamakan Pak untuk yang perempuan yang memimpin, karena kita harapkan Posdaya ini kan kita lihat bahwa suatu pekerjaan yang sangat berat Pak untuk di Sumatera Barat, karena kita harus membantu membackup masyarakat miskin yang kurang lebih 10% yang ada di Sumatera Barat, sehingga kita berharap perempuan yang membantunya, karena tadi nyambung dengan masyarakat ini tadi Pak, bahwa ada 4 tugas peran perempuan yang baik yang dimiliki oleh perempuan. Bahkan perempuan menjadi seorang superwoman. Perempuan itu tidak hanya sebagai seorang ibu anak, tapi juga sebagai seorang anggota keluarganya dan anggota masyarakat, dan juga sebagai seorang tokoh masyarakat. Ya itu yang kita sebut perempuan peran ganda. Gimana Mbak Ugas, sudah berapa? Iya Pak, saya yakin malam hari ini banyak yang mengirim juga perempuan-perempuan yang punya peran ganda. Di garis bawah lagi peran ganda. Dan untuk kuis ini sudah masuk sekitar 1000 SMS. Dan saya gembira juga beberapa bapak menyimak perbincangan kita malam hari ini dan keluar 3 pemenang Pak. Boleh saya umumkan Pak? Boleh. 3 pemenang yang memenangkan kuis Gemari Show pada malam hari ini adalah yang pertama Rizky Putri Oktarina dari Padang. Ya. Kemudian dari Padang ini ya. Kemudian yang kedua Indri Aprilisa dari Sumatera Selatan. Wah, luar biasa. Dan yang ketiga adalah Nisa dari Kuburaya Pontianak. Selamat kepada para pemenang. Nanti masing-masing mendapatkan 1 buah handphone ya Pak. Iya. Ya. Dan kelihatannya
perbincangan kita 1 jam itu memang nggak cukup ya Bu. Jadi yang lain juga rasanya pasti pengen menjawab sesuatu untuk pertanyaan dari beberapa penelpon dan penanya di studio. Tapi sayangnya waktu kita terbatas. Kita akan memberikan mungkin konklusi Pak Haryono tentang perbincangan kita hari ini. Betul. Hari ini kita mengangkat 3 tema, biarpun pendek waktunya, dan kita sekarang akan saksikan saudara-saudara kita penyandang disabilitas akan menutup acara. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya, Ibu kita.